Johan yang sedang menyala pada hari ini dan komika selanjutnya akan ada biar Afdol akan ada Fadel. Ini sebenarnya yang ya, belum saya kasih tahu ke teman-teman, saya juga bisa sulap. Kamu juga sulap. Oh, semuanya pasti orang bisa sulap. Nih, sulap. Saya juga bisa sulap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh minta tepuk tangannya buat kita semua. Gokil. Temanya horor dan saya dari Jawa. Horor dan Jawa itu tidak bisa terpisahkan. Kejawen, Bang. Semua yang mengandung unsur Jawa pasti serem. Contohnya adalah kisah tanah Jawa. Lingsir wangi seliramu. Serem karena unsurnya Jawa. Kisah tanah Jawa. Coba kisah tanah Abang. Malam-malam pada kemana nih bocah? Ngejogrok baik di meja. Ngopi apa ngopi? Bagus. Bukan cuma itu teman-teman. Bukan cuma itu ya teman-teman. Kalian cek aja deh. 10 film terlaris yang horor pasti ada unsur Jawanya. KKN Desa Penari menceritakan tentang KKN di Jawa. Vinaga Cirebon menceritakan Salah tuh. Cirebon. Salah tuh tadi. Itu tragedi Vina di Jawa, Cirebon. Ada satu lagi Sewu Dino menceritakan 1000 dinosaurus. Hari ke-1000. Dino yang nggak ada. Kenapa saya bilang gitu teman-teman? Saya terlahir dari lingkungan yang percayakan mistis. Kakek saya adalah seorang penasehat spiritual pemerintah Desa Ketanggungan Kidul Kabupaten Brebes. Bisa dibilang kakek saya ini dukun yang baik, Kak. Sumpah dia nggak jahat. Dia nggak makan ternak warga. Nggak nyantet. Sama nggak bikin tambang di Raja Ampat. Dijedak-jedukin itu ya. Iya, sumpah. Dia itu dukun baik, teman-teman. Dia masih bersosialisasi, masih sering kumpul Karang Taruna. Sumpah, masih sering motong rumput. Ya walaupun motong rumputnya pakai kris. Krisnya BCA lagi, wes. Susah juga nyari rumput yang ada barcode-nya. Ya gitu, kenapa bisa dibilang penasihat spiritual? Karena dia itu sudah menumpas banyak dukun dari luar kota Brebes. Dia menumpas dari kota Tegal, dukun dari Cirebon, dukun dari Lamongan. Kalah tuh gara-gara dukunnya dipakai buat soto. Kalah. Tapi semenjak saat itu saya nggak percaya. Soalnya almarhum kakek saya meninggal gara-gara kepleset di WC. Ya Allah. Katanya sakti, kena ubin mati. Ya Allah. Kok bisa sih gara-gara ubin? Udah gitu anehnya teman-teman, nenek saya untuk menutupi hal itu, katanya biar keluarga kita nggak malu, dia cerita ke tetangga-tetangganya bahwasanya dia meninggal bukan karena kepleset, tapi disengkat tuyul. Ya Allah. Disengkat tuyul. Katanya biar nggak malu, ya nambah malu nenek. Ya Allah. Al-Fatihah buat kakek nenek saya udah meninggal tuh. Jadi nggak enak. Ya Allah, jadi malu. Maksudnya kalau kena ubin, orang-orang kan ngiranya wajar, udah tua. Lah ini kesengkat tuyul. Wajar, tolol. Ya Allah, kok bisa ada tuyul nyengkat? Tuyul paling ngapain sih? Mainin kaca, mainin kepiting. Sama ini, mentok-mentok netek majikan. Dari tuyul kita pindah ke yang punya tuyul. Yang punya tuyul. Mbak Yul. Kasara Wijayanto, tepuk tangan. Karena saya
cucu dari mantan dukun. Cucu mantan. Bentar dulu ya teman-teman. Ini requestan dari produser teman-teman. Pakai dikasih tahu. Katanya biar ada gimmick. Iya, Mbak Sarah, biar masuk thumbnail. Lagi stand up digangguin jin. Gitu, serius. Apa lu omong? Saya nggak niat, nggak nyata. Sumpah, ini saya ramal karena saya improve aja ini mah. Kalau lucu insya Allah. Kalau lucu insya Allah. Mbak Sarah ini bawa sesosok makhluk halus. Dia kecil, pendek, tuyul, tapi cewek. Kecil pendek tuyul. Dia pakai hitam, pakai hak, suka ngomongin pemerintah. Bilang ke kodamnya yang Mbak Sarah, bilang, majikan lu no, nggak becus ngurus negara. Iya. Nah sekarang gantian Mbak Sarah yang terawang aku nih, anak seorang mantan dukun. Ada apa nih di mukaku yang mirip Mbah Kirun ini? Ada apa? Ada sosok besar yang di belakang kamu. Sosok besar. Ya. Dia sudah mengikuti kamu dari umur 7 tahun. Apa bisa dilihat? Apa emang bisa dilihat juga dia? Karena dia ada keturunan mantan dukun juga mungkin. Kita dengerin baik-baik teman. Sosok besarnya laki-laki. Kakek lu kali, kakek lu. Enggak, dia kecil, kepleset tuyul. pendek juga, tapi iya. Udah sih. Itu sih selalu ngikutin sih. Selalu ngikutin. Bilang sama kodam lu, kasih punchline. Iya. Jadi enak lanjutnya. Bentar saya usir dulu ya, mohon maaf. Oke. Lah itu kan minumannya. Emang nggak usah aja Mbak Sarah. Ya kan nggak kena. Oke kita lanjut ke set. Diminum, aus lagi. Kirain mau ada pas lagi. Ini yang disiapin teman-teman. Tepuk tangan dong buat Sarah Wijayanto. Ini belum masuk materi tadi tuh. Sarah Wijayanto. Kenalin saya Saradik dari Udik. Fansnya Kak Sarah. Saya mengikutin beliau dari zaman dia masih sama Raffi Ahmad. Bukan Yuni Sarah ya, bukan ya. Sarah. Tapi Sarah Wijayanto. Tapi saya mulai disrespect, unrespect. Semenjak beliau berstatement di filmnya bahwasanya dia bilang indigo itu kutukan. Dan itu bikin sengsara. Bener ya Kak Sarah? Di salah satu filmnya bilang kayak gitu. Kutukan katanya. Kutukan mana yang bikin dia kaya maksudnya? Kok bisa sih kutukan mobil lu Alphard? Indigo. Baju lu no Monokorobo. Monokorobo bukan. Powerpuff Girl. Enggak. Maksudnya kok bisa sih kutukan tapi tetap nerima endorse? Dia bilangnya kutukan tapi subscribernya belasan juta ya Allah. Gini Nyai, bersyukur. Soalnya ada konten mediocre dari Brebes. Cek aja sendiri, Brebes Medeni. Medeni nemen, beneran serem. Dia udah 2000 video tapi subscribernya 1500 ya Allah. Kalau Kak Sarah bilang 11 juta itu kutukan, apalagi yang 1.500. Kutuk. Anak ayam tinggal sekutuk. Kotek. Dia bilang kutukan katanya, tapi videonya, episodenya lanjut sampai 700 episode. Nih saran aja nih Kak Sarah, ganti deh, jangan indigo lagi. Kalau misal kamu anggap ini kutukan ya. Ganti apa kayak ini, konten tebak-tebakan romantis bareng suami. Saya yakin pecah nih, misalnya Demian. Iya. Enggak, maksudnya konten dia pecah nih. Kontennya. Kalau kamunya belum tentu. Kamunya belum tentu. Nih kontennya. Coba gombal-gombalan sama Demian. Hei sayang, apa bedanya kamu sama pesulap merah? Apa tuh? Kamu banyak trik sulap,
trik sulapmu dibongkar sama pesulap merah. Saya yakin pecah. Saya yakin pecah tuh rumah tangganya juga. Sekian saya Fadol. Assalamualaikum. Berantem. Aduh. Aduh, Fadol. Kasih tepuk tangan buat Fadol. Wah, bener-bener. Jelek ya. Hilang konsentrasi. Kelihatan banget soalnya. Kamu ngomongnya udah mau ngegebu-gebu, terburu-buru, terus keringetnya bercucuran. Jadinya konsentrasinya hilang. Harusnya ketika ke distract coba lagi balikin lagi. Karena di awal sebenarnya udah enak banget. Di awal sih udah enak, iya kan? Iya, di awal udah ini. Cuman tadi aku agak, aku harus nyari dulu tadi Indigo yang mana. Oh itu film, jadi dialog di film. Aku ngomong kayak gitu. Oh kayak mana ya? Bukan kalimat sebenarnya. Bukan aku yang ngomong di film. Itu skrip ya? Skrip ya, itu Bu Sekar yang ngomong. Itu skrip. Itu Sekar, ini Sarah Wijayanto. Itu dia sebagai Sekar, bukan sebagai Sarah Wijayanto. Gitu. Ngeliat apa sih lu? Iya. Tadi kesini kirain mau ngapain? Ya, minum loh. Malah minum gelasnya Sarah. Dari awal itu tuh bagus banget. Aku sempat khawatir setup kamu kan panjang tuh. Ya. Yang tentang kisah tanah Jawa. Itu aku khawatir. Karena setup yang panjang itu harus menuntut untuk pancaran yang tebal. Nah kamu tuh udah bagus banget kisah Tanah Abang. Itu bener dengan logat Betawi yang kamu orang Jawa itu bagus banget kayak oke, aman di sini. Akhirnya aku yakin ke belakang pasti aman banget tuh. Karena terbukti pas bahas kakeknya dukun itu lucu banget. Nah pas di Batai Roasting memang kadang-kadang kita namanya kompetisi suka ada tantangan ya kayak disuruh buat improve dadakan. Karena nanti pada saat ke dunia industri pun pasti itu akan terjadi. Skrip yang udah dikasih apalah itu skrip, tidak ada skrip sama sekali. Kamu suka lihat Pak Haji Andre tiba-tiba dodol kita lagu-lagu. Nah itu tuh kita nggak bisa marah ke Pak Haji Andre. Kayak perasaan tadi awalnya harusnya bahas pencurian, kok tiba-tiba di awal apel, tiba-tiba bikin lagu dadakan. Nah itu nggak bisa. Nah yang kita bisa lakukan adalah mengkontrol diri kita. Memang tuh harus terlatih sama kita harus ambil keputusan yang cepat banget nih mau ngapain. Kayak gitu kan. Nah sayangnya tadi sebenarnya gimmick di awal tuh udah bagus banget. Pas yang mau nerawang gitu. Cuman patahnya pas minum. Karena iya gak sih? Orang kayak satu terkesan, ya minum, kedua takutnya nih sopan gak ya? Gitu, karena kan etika, maksudnya kan minum sama Mbak Sarah kecuali kamu bawa minum sendiri. Gitu, terus kamu sembur diri kamu misalnya kayak siap-siap Mbak, ternyata kamu sembur diri kamu sendiri. Jadi, nah itu tuh bakar dia. Kasiannya udah panik. Nah, akhirnya tadi kan waktunya cukup panjang tuh kamu gimmick itu. Karena kamu menjelaskan dulu. Kita suruh gimmick ya. Menurut aku kayaknya nggak perlu jelasin disuruh apa segala macam. Main aja soal itu memang udah kamu siapin. Jadi kita lebih penasaran gitu. Kalau sebenarnya saya nggak siap, kita ya udahlah emang udah nggak siap pasti kurang nih. Jadi kayak gitu. Ya saran aja ketika lagi show-nya kamu itu semuanya keputusan ada di tangan kamu. Ketika kamu ragu, udah jadi skip aja. Ya. Akhirnya pas tadi, pas tadi nggak kena, kamu gelagapan. Kayak lele lagi digeprek. Ayam. Ya kan jadi kayak aja lupa materi, aja ngeblank dah, itu sayang banget gitu. Tapi ini pelajaran buat kedepannya kalau nanti semua teman-teman dikasih tantangan atau challenge harus siap gimana caranya. Ya ini panggung kalian, ya anggap aja itu bukan dari kru tapi emang ini kalian yang nyiapin. Kalau ada materi gimmick-gimmick kalau emang cocok langsung aja dikerjain. Tapi kalau emang cocok bisa datang ke rumah. Statue. Tadi mah bagus banget loh yang gimmick dia buat potongan TikTok terus kamu itu bagus. Lucu, itulah. Lucu tapi ya baik lagi performance delay dari awal sampai akhir. Jadi Kang Ayep masih ya selamat lah kayak. Aduh, lagi-lagi Ayep. Pak Ajis mau tambahin Pak Ajis? Ya saya nggak kenal dia ya. Kenal dong. Ya tadi bagus, Fadol. Awal bagus, memang tengah-tengahnya jadi kurang. Sayang banget, saya tuh udah jual sawah buat kamu. Kenapa? Bapak kenapa jadi jual sawah? Dari kampung. Tadi mau daftar institusi nggak jadi. Ya jangan nangis, nggak usah nangis. Jangan. Tapi kan tadi kamu juga dengar Pak Ajis ngomong 2 kali sayang banget sama kamu. Cepok dong. Peluk. Nggak usah, sana. Dia udah mau maju loh. Semoga bisa aman ya. Kayak sih masih aman, masih ada Aep dan Bayu.
Dan Bayu terima kasih ya. Kita lihat. Oke, tepuk tangan buat Fadol. Ya, Dol. Semangat lagi, Dol. Dol. Oke, selanjutnya akan ada komika Bagas. Wah. Nice. Wah. Bencong. Situ mau, kamu mau? Ditawarin. Ya segitu aja, terima kasih. Oh, belum, ya. Fadol. Oke, jadi punchline. teman-teman ya, kalau kalian sadar dari semua peserta tadi, itu gak ada cerita pribadi tentang horor ya teman-teman. Ini aku cerita malam ini. Aku pernah diculik hantu teman-teman. Ini serius. Kok ketawa sih? Serius. Ini serius. Jadi ceritanya waktu aku SD, Kak. Waktu SD, jadi aku diajakin omku ke ladang. Itu posisinya maghrib. Aku diajak ke ladang, kita naik becak berdua, omku yang bawa. Sampai di depan pintu ladang, jadi ini ladang, kita ini di sini. Omku bilang, Bagas tunggu di sini, om mau ambil sesuatu ke dalam. Ya udah, aku tungguin 10 menit, 15 menit. Kok dia nggak muncul-muncul, kan cuma sebentar katanya mau ngambil sesuatu. Ya udah, akhirnya aku turun, aku mau jumpain si omku. Tiba-tiba tetanggaku keluar dari ladang. Dia bilang, Bagas ngapain? Aku mau nyari tulang. Tulang itu om dalam bahasa Batak ya teman-teman. Aku mau nyari tulang, dia ngambil sesuatu ke dalam. Nggak ada tulang di ladang, ayo pulang gitu. Akhirnya aku dibawa pulang ke rumah. Dan nyampe rumah ternyata omku itu masih tidur di kamar. Omku pesulap. Keren dia teman-teman. Keren dia. Positif banget, positif ya, Bang. Omku Demian teman-teman. Saya di rumah di kamar, saya tidur. Enggak, teman-teman, sebenarnya yang jadi permasalahannya adalah kan diculik hantu tuh ya teh. Maksud kan kayak yang lain, anak kecil diculik wewe gombel itu dibawa ke dunia lain, terus bikin warga heboh, nyari-nyari gitu. Aku kok cuma sampai ladang gitu loh. Kayak aku tuh pengen dicariin gitu. Paham gak sih? Ya kayak aku tuh pengen gitu kayak yang lain-lain gitu segala macam. Kayak sebel gitu kok nanggung. Disuruh tunggu di becak. Ini aku curiga teman-teman. Sebenarnya setannya ini emang mau pulang ke ladang, cuman takut. Jadi emang nyari teman aja. Dek, temenin saya dek. Nyari teman. Ada aja. Maksudku pengen kayak yang lain gitu kan. Hilang berhari-hari. Terus berapa tahun kemudian pulang gitu ya. Aku juga amit-amit sih Kak sebenarnya. Iya. Pengen gitu, warga-warga heboh nyariin aku kan, Bagas. Pada bawa alat masak gitu. Ada yang bawa piring, ya kan. Ada yang bawa centong. Ada yang bawa tumpeng gitu. Emang selamatan itu mah. Yeay, Bagas hilang gitu. Emang aneh teman-teman. Tapi sebenarnya teman-teman ya, ini jujur. Aku tuh gak suka sama horor karena aku penakut orangnya. Ini beneran, aku penakut. Sementara ya di Bali, aku tinggal di Bali deh. Aku sama mamaku tinggal rumahnya persis di sebelah kuburan. Persis banget. Rumah kami kuburan. Jadi mamaku tuh sering banget melihat sosok-sosok, penampakan-penampakan gitu. Jadi karena aku takut, aku itu selalu berusaha menutupinya dengan melogikakan apa yang mamaku lihat. Sering itu, dia pernah lihat sosok hantu merah, dia bilang gitu. Dia bilang sama aku, Bagas kau jangan keluar jam 1 malam. Karena kemarin mama ada melihat sosok warna merah. Dia kelihatan pucat, dia jalan kaki lemes. Aku bilang, Mak itu fans MU. Aku bilang. Ya. Tapi mama tegur dia marah. Ya marahlah timnya kalah. Gimana? Terus mamaku pernah lihat bola api terbang-terbang. Karena di Bali tuh sering lah gitu-gitu kan. Bola api terbang-terbang. Ya udah, aku logikakan aja. Aku bilang, enggak Mak, itu lagi latihan kecak, aku bilang gitu. Kau latihan kecak dari mana? Itu headset mama buka dulu.
Oh iya kita. Kocak mamaku memang. Dan sekarang kita lanjut ke Kak Sarah Wijayanto teman-teman. Tepuk tangan teman-teman. Kak Sarah Wijayanto ini cantik. Kalau nggak kesurupan ya. Jelek, kalau kesurupan jelek. Lihat aja di videonya gitu. Serem, beneran serem Kak. Tapi dia beneran cantik ya. Soalnya pesulap aja ketipu gitu. Cuman Sarah Wijayanto kalau kesurupan sadar kamera. Kok ada setan tahu blocking tuh gimana sih ceritanya Kak? Setan tahu angle tuh gimana tuh? Angle tenan ya kan? Angel. Minta. Itu namanya maksud. Tapi jujur teman-teman, Kak Sarah ini dia multi talenta ya. Penyanyi juga, terus YouTuber juga, aktor juga ya, main film. Dan jujur aku memang sudah mengikuti beliau ini udah dari dulu. Dari zaman dia collab sama ini, Mr. Tukul, Jalan-Jalan. Au! Pada tahu itu gak sih? Mr. Tukul, Jalan-Jalan. Iya kayak gitu. Kak, aku pengen denger Kak sekali Kak. Aunya ya. Aunya. Ada aunya. Mr. Tukul, Jalan-Jalan. Au. Ayo, kurang keras lagi ya. Mr. Tukul, Jalan-Jalan. Au. Ada belakangnya. Apa ada belakangnya Pak? Kulu gitu. Oh, Iya, kulu. Emang dia hujan kulu. nanti hujan datang. Iya teman-teman, jadi aku tuh mengikuti Kak Sarah ini memang udah dari dulu. Makanya sekarang itu juga dia banyak banget main film. Tapi entah kenapa judul filmnya semuanya horor. Maksudku jangan menutup diri Kak. Ayolah, kau itu bisa kok main film di luar horor gitu. Contoh nih, mungkin kau main film di film animasi gitu. Jadi judulnya Mr. Jumbo Jalan-Jalan. Itu main film animasi. Iya main film horor mulu. Atau jangan-jangan kakak memang sadar ya. Kalau memang nggak bisa main film selain horor. Karena udah pasti kalah sama adiknya. Adiknya. Pansan serigala ya Cek. Dan teman-teman, bener kata kalau kalian perhatikan tadi materinya Aji, Kak Sarah ini punya sahabat makhluk halus atau hantu lah. Bahkan dia sebelum siapa tadi namanya? Si gadis, dia tuh punya sahabat hantu namanya Suti, betul. Jadi teman-teman, ini sahabatnya ini hantu. Kenapa? Manusia udah gak ada yang mau temenan sama Mama. Dibantu. Tapi sekarang kabarnya si Suti teman-teman udah nggak pernah muncul lagi. Tuh, hantu aja nggak mau temenan. Dan sekarang kabarnya aku tahu Suti di mana teman-teman. Di mana dia? Sekarang Suti itu di pematang sawah. Suti remaja, sama yuk. Anak Bapak Kades dan si Tejo Jejaka baru aja mudik. Mereka Saling mencinta sejak lulus SD hingga kini beranjak gede. Sama-sama. Terima kasih semuanya. Dol. Tadi saya nunggu sebenarnya kamu tuh diculik sama hantu apa. Tadi saya pikir tuh kamu diculiknya sama hantu apa www.gombel. Kalau Dua kali aja. www.gombel. Gimana Nyai Sarah? Absurd ya. Jadi sebenarnya tapi gimana ya? Gimana nggak apa-apa? Jujur aja nggak apa-apa. Bestie, enggak nggak sih, apa-apa. entertaining. Jujur aja sambil ngobrol aja. Entertaining, tetap menghibur. Ini komentar aja nggak apa-apa. Oh, Iya. iya.
So, ya nggak ada. Aman. Ya terus juga. Ya nggak apa-apa sih, sebetulnya aku tapi ada kayak gitu, aku nggak nangkep atau emang akunya lagi blank. Kakak Lagi blank. Nggak nangkep. Bagas sama ngelempar tadi. Kok dia nggak nangkep? Bukan. Ini nih baru nih. Thank you. Emang iya. Bencong dia bencong banget. Iya. Cuman tadi gadis nanya loh. Kenapa? Tadi gadis nanya. Kenapa tadi ngomongin gadis terus akhirnya kenapa jadi ke Suti? Cemburu ya? Kenapa nggak ngomongin gadis? Kalau Suti kan udah ke tempat yang lebih baik. Kalau gadis jelas-jelas ada di belakang kamu, kenapa nggak dibahas? Gadis. Mama nggak mau. Gadis itu dia suka kenapa sih yang diomongin yang udah pergi? Oh dia cemburu. Marah nggak sih gitu kalau kayak gitu? Agak mukanya Bisa agak berubah marah, kan? sekarang. Bisa marah kan? Gadis, masa kata Bagas kamu ditanya kamu nggak gadis apa udah janda? Kata Bagas tuh. Lagu kan. Lagu. Kemas. Si gadis atau sudah janda. Benteng. Pajis. Mau namanya Pajis. Gimana Bagas nih, Ji? Ini Bagas kalau menurut saya dia punya ini Nyai. Dia tuh punya satu kebiasaan yang selalu dipakai di opening dan penonton ketawa. Sapaan. Gimana? Halo. Halo sayang-sayangnya aku. Tadi nggak ada ya? Tadi nggak ada. Tadi nggak ada sih. Cuman dia gitu. Kayaknya orang-orang nungguin itu deh. Maksudnya kan pengen lihat bencong Batak ya. Hah? Betak. Ya. Betak. Itu orang Batak juga. Emang orang Batak tuh seneng lihat orang bencong Batak. itu ciri khas gas yang jangan pernah dihilangin. Maksudnya itu kayak tadi berpengaruh. Jadi penonton merasa ini udah mulai apa belum? Mungkin ya, mungkin. Oke. Kehilangan itu ya, apa template-nya Ya Bagas? penonton tuh harus ngerasa bestie sama kamu gitu. Sorry, my bad. Sama ini deh, sama jangan ngerasa kalau orang-orang tahu apa yang kamu tahu. Kayak tadi, kenapa kalah ya sama adeknya dari kalau main film gitu kan. Mungkin di recall di depan. Kasara ini Itu punya keluarga, adiknya. ada cara-cara gitunya guys. Jangan apa namanya, jangan ngerasa kalau semua orang tahu. Jangan ngerasa kamu paling pinter. Iya, gila kali. Iya. Terlalu nambah. Terlalu bertambah itu. Masa dendam aja sama dia. Personal aja. Terlalu personal jatuhnya ya. Oke. Kiki ada yang mau ditambahin? Nah ini Fadol ya, contoh bisa menguasai panggung. Padahal. Fadol harus nonton, maksudnya walaupun ada beberapa panci yang mungkin terkesannya tipis karena dari tawa penonton, tapi Bagas tuh bisa menguasai itu, bisa menghandle itu gitu, nggak panik, tetap state gitu maksudnya. Nah, kata Kasar bilang, aku sempat bingung gitu. Maksudnya dia bencong bener apa bukan gitu? Iya. Dia beneran. Mendingan kalau misalnya ngondek sekalian gitu. Iya. Gitu. Tapi bingung ke situ bukan bingung mata. Tapi emang ada beberapa materi yang apa sih dia ngomongin apa sih? Tapi ketutup sih sama act out-nya. Makanya tadi kata Tessy bilang Bagas sih kuat di act out kan gitu dengan mimik ekspresinya dia. Dan kayaknya Bagas punya formula stand up sendiri dia. Set up, punchline, percaya diri. Nah itu kayaknya bagus. Itu dia. Memang betul. Jadi orang diajak sing along pun mau. Karena kayak ini panggung gua, lo harus ikutin gua nih. Itu yang best buat Bagas. Oke Bagas, terima kasih Bagas. Sukses ya. Terima kasih. Kita menari bersama ya Bagas ya. Kasih tepuk tangan buat Bagas. Ini